Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Syabana dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dan saya akan menjelaskan mengenai hukum waris dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama, lahirnya kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh kesatuan dalam memaparkan rangkaian Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya, tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia adalah dengan dibentuknya lembaga dan berbagai instansi keagamaan serta lahirnya peraturan perundang-undangan. Kompilasi hukum Islam terdiri atas 3 buku, yaitu buku 1 tentang hukum perkawinan, buku yang kedua tentang hukum kewarisan, dan buku ketiga tentang hukum perwakapan. Hukum kewarisan itu sendiri menurut KAHI sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 huruf A adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selanjutnya, beberapa poin penting dalam hukum kewarisan menurut KAHI. Yang pertama, pewaris dan ahli waris. Pewaris itu sendiri adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya. Lalu, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Yang kedua, syarat menjadi ahli waris. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, hidup pada saat pewaris meninggal dunia atau pada saat haknya terbuka. Yang ketiga, tidak terhalang oleh sebab-sebab yang menghalangi untuk menjadi ahli waris seperti membunuh pewaris, murtad, dan sebagainya. Baik, selanjutnya, golongan ahli waris. Yang pertama, golongan 1. Golongan ini terdiri dari suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Golongan yang kedua, golongan ini terdiri dari saudara laki-laki seibu dan sebapak, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu dan sebapak, saudara perempuan seibu, dan seterusnya. Golongan ketiga, golongan ini terdiri dari paman, bibi, dan seterusnya. Kewajiban ahli waris. 1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. 4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 5. Hal di atas bagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 175. Terhalangnya ahli waris. 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Bagian-bagian ahli waris berdasarkan hubungan darah terdiri dari 2 golongan. Yang pertama, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Yang kedua, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. Yang pertama, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Yang kedua, bagian-bagian harta warisan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 176 sampai 182 kompilasi hukum Islam atau KAHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling pewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 186 KAHI.